Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu kembali dengan saya ya di channel Pangeran Surya Putung. Gimana kabarnya teman-teman, sehat? Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan, dilancarkan semuanya ya teman-teman ya. Saya akan melanjutkan ya tentang alamat-alamat atau gambar-gambaran simbol ya yang dialami atau didapat ya oleh Satrio Piningit ya teman-teman ya. Jadi SP melihat sebuah kendia di suatu daerah, nggak saya sebutkan, tempat yang sangat panas cuacanya, dan SP bilang ke seorang Ki, titik-titik nggak saya sebutkan ya. Dan SP bilang atau bertanya, namun ujarnya Satrio Piningit, ada sebuah kandi emas di dataran yang tak sepadan dengan tempatnya. Yang seharusnya sebuah kandi tersebut di wilayah Indonesia ya. Namun kandi tersebut ada di sebuah wilayah titik-titik yang sangat panas cuacanya. Dan kata seorang Ki titik-titik menjawab, ya sebenarnya kendi itu di sebuah wilayah ada, anak, jadi di semua wilayah ada ya. Namun kendi tersebut kan untuk air ya. Karena bentuk kendinya terlalu besar, jadi yang seharusnya itu memang untuk air dan diletakkan di sebuah sumur atau kolam ya. Nah, cuman memang salah tempat aja, karena kendi itu bentuknya macam-macam ya, ada yang kecil, ada yang sedang, dan ada yang besar ya. Semua benda itu sebenarnya banyak manfaatnya, tergantung kitanya. Itu untuk tempat apa, namun kalau bagi saya itu kamu diperlihatkan kendi di sebuah titik-titik ya, itu hanya untuk simbol saja, kata seorang Ki ya. Siapa yang bersikap seperti itu ya beliau yang berteman denganmu, namun beliau tak tahu pada letak tempat bendanya itu menurut saya SP ya. Dan juga SP melihat ya pasir laut berlapis 7 ya, pasir hitam pudar ya, pasir putih, pasir coklat ya, pasir merah, pasir abu-abu, dan pasir hitam gelap. Pasir kuning terang. Pasir-pasir tersebut menyatu jadi satu, namun jika bersatu akan terlihat hitam ya, karena warna yang paling banyak yaitu hitam. Karena warna yang paling banyak yaitu hitam, namun pasir yang hitam pudar itu bisa berbahaya ya teman-teman ya. Karena dia itu mempunyai daya tarik untuk manusia yang berakal tidak baik, dan di situ penunggu atau yang ada di pasir tersebut akan menyerupai sebuah bentuk untuk menarik manusia tersebut ya. Karena manusia tersebut sudah tidak ada yang menjaganya, dan Allah pun sudah memberi tugas untuk titik-titik ya tersebut. Dan kata SP, wahai manusia, janganlah terlihat gampang atau terlalu menggampangkan ya. Karena Allah itu menciptakan isi alam itu luas, di tempat yang sejuk dan dingin, meskipun panas, di situ ada angin yang mendinginkan ya. Apakah kalian tak merasakan atau tak meraba bahwa ciptaan Allah itu luas dan nyata ya, senyata-nyatanya, yang gaib maupun yang nampak ya. Jangan kau anggap enteng di dunia ini. Coba kalian raba dan dilihat dan juga dirasakan di tengah malam yang sunyi ya. Di situ kalian akan tahu bahwa hidup tak semudah yang kita ucapkan. Jangan gampang berucap, wahai manusia. Dan juga SP mengajarkan ya kepada seorang nyai titik-titik ya di sebuah hutan titik-titik, juga di perbatasan titik-titik, di pertengahan ini ya. Jadi satu kata, dua kata, tiga kata itu sudah lebih dari cukup, wahai nyai, kata SP ya. Sebab banyak kata pun tak baik untuk kaum wanita. Jangan kamu mengagumi kelebihanmu. Sekuat apapun seorang wanita ya, itu takkan bisa mengalahkan ilmu seorang lelaki yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Karena di dunia ini tak ada yang hebat terkecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu Allah itu luas, manusia sesakti apapun tak ada yang bisa menandingkannya ya. Dan ingat, seorang wanita setinggi apapun ilmumu, sebesar apapun kekuatanmu, belajarlah diam agar kamu tidak dilecehkan para lelaki yang nggak baik ya, yang hanya akan menjadikan dirimu sebuah hiburan bagi para lelaki yang hanya bisa mencari kesenangan di dalam dunia ini. Karena orang seperti mereka pasti akan mampu mendapatkanmu meskipun mereka tak sesakti dirimu. Mereka hanya punya modal bicara ya. Maka dari itu kita diberi kelebihan yang sangat dahsyat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Itu jangan diumbar, terkecuali ada yang meminta tolong dan beliau bertanya,
Jika yang pantas dijawab, jawablah. Namun jika tidak tak usahlah kita berkata ini itu ya, lebih baik dia meski kita tahu senjata kita itu apa ya. Hanya Allah yang tahu isi hati manusia. Jadi saya sarankan bersikaplah yang baik agar dirimu tak direndahkan oleh orang lain ya teman-teman ya. Yang penting tujuan kita membantu orang yang kita perlu dibantu itu sudah lebih dari cukup bagi saya kepada Nyai tersebut ya. Jadi SP berbicara ya. Dan juga SP sedang kesal ya dengan orang yang sedang banyak bicara namun mereka tak tahu apa yang mereka bicarakan ya. Dan banyak seseorang yang bilang bahwa saya ini goib dan bahwa saya itu tak nyata. Dan ada juga yang bilang bahwa saya akan muncul di dunia ini nanti seluruh dunia akan hancur. Dan mereka kenal saya dari mana ya? Mereka ini siapa berani berkata itu ya? Dan mereka kenal saya dari mana? Toh yang tahu saya orang-orang yang besar, orang-orang yang tinggi, yaitu besar ilmunya, tinggi akhlaknya. Dan orang-orang jujur yang dalam melakukan hal yang untuk kebaikan ya, hanya mereka yang tahu dan yang bisa melihatnya. Karena yang tahu saya ya orang-orang tertentu. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, tahu segalanya dan yang maha tinggi. Wahai manusia, janganlah membuat murka kepada orang-orang yang tinggi ilmunya Allah ya. Sebab jika engkau memurkakan mereka, itu berarti engkau memurkakan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Sebab tanpa orang-orang seperti mereka, dunia ini tak ada yang membentengkannya, tak ada yang menjaganya. Karena mereka lah yang berjuang untuk dunia meski tak nyata ya. Tapi mereka nyata di alamnya yang tak terlihat. Kalian tahu apa tentang saya? Kalian hidup di zaman yang sekarang, bukan di zaman dulu yang sedang goncang ya murat marit ya oleh orang yang ingin berkuasa. Berhati-hatilah kalian jika berucap wahai manusia. Dan juga saya melihat gunung ya, nggak saya sebutkan namanya ya, yang sering meletus ya dengan api yang sangat kencang menurut manusia namun kecil bagi para goib. Namun SP melihat ada kunci di gunung tersebut di pergelangan pusaran gunung titik-titik ya, yang dalamnya 5.000 kilo yang bisa dijangkau kalau orang yang bisa atau tahu cara mengambil kunci tersebut ya. Dan orang yang tahu akan dengan cara bekerjanya supaya gunung tersebut aktifnya bisa lama ya, dan paling lama 40 tahun atau 70 tahun ya, kalau tahu kuncinya ya bisa memperlambat ya. Karena kunci itu bisa memperlambat meletusnya gunung tersebut seketika para gaibnya sudah membentengkannya. Manusia soan membentengkan gunung tersebut padahal mereka hanya ingin meminta sesuatu yang mereka inginkan, alias meminta sesuatu yang nggak jelas ya. Susah juga jika sama orang yang melakukan seperti itu ya, padahal cuma sejengkal dan mereka susah diatur. Mereka bilang jangan mau menuruti yang gaib karena derajat manusia lebih tinggi ya. Dalam hal apa dulu dan gaib seperti apa dulu ya. Kita bukan jin yang menyerupai siapa dan siapa. Kita memang ditugaskan. Kalau kalian bilang jangan mau menuruti yang gaib, berarti kalian nggak mau menuruti atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Itu salah wahai manusia, karena Allah pun gaib. Yang penting kalian tahu mana yang benar dan mana yang cuma tipu daya ya teman-teman ya. Oke, buat teman-teman semua ya, segitu dulu ya kelanjutan tentang Satrio Piningit ya. Nanti kita lanjutkan ke bagian-bagian selanjutnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita ambil yang baik-baiknya, kita buang yang buruknya ya. Jadi daya pandang spiritual seseorang nggak sama ya teman-teman ya. Daya pandang spiritual seseorang nggak sama. Kita kaji lagi ya. Anggap aja sebagai dongeng, nggak bisa dipercaya 100%. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.